cakap-cakap langsung ngobrol denganmu. Wis ora ana nabi sing cedake kaya kula iki ora ana. Nek kok kenapa ada di kemudian hari ada nabi yang katanya kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia, bahkan untuk umatnya nanti lebih mulia daripada umatku. Apa alasannya? Wah, protes Nabi Musa. Lalu Gusti Allah jawab, saya ingin Musa, aku ganti takut karo seliramu. Yang kowe ninggake salat itu nggowo Musa. Yang kula namung nuwun ridho panjenengan ya Allah. Lalu kamu itu melaksanakan puasa untuk apa? Hanya untuk minta ridhomu ya Allah. Engkau melaksanakan amal soleh itu untuk apa Musa? Ya hanya untuk minta ridhomu ya Allah. Nah, disinilah Musa, di mana engkau ini tidak bisa menyaingi kedudukan kemuliaan kekasihku Muhammad. Loh kenapa ya Allah? Kan ini aku itu sudah apa-apa untukmu gitu. Nah, tapi beda kedudukan wahai Musa. Kalau engkau melaksanakan sholat, engkau melaksanakan puasa, engkau beramal soleh, itu dalam rangka untuk meminta ridhomu. Sedangkan aku kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru aku yang meminta ridhonya. Yang Muhammad orang ridho, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Yang Muhammad orang ridho, aku tidak tetapkan satu hukum atas manusia. Yang Muhammad orang ridho, aku tidak akan menetapkan sesuatu kepada umat manusia atau makhluk ini. Maka singkat kata, jadi Muhammad ini adalah pedomanku untuk aku menciptakan alam semesta ini dan bahkan aku minta ridhonya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kedudukan Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai kekasih Allah yang terkasih, sebagai manusia yang paling mulia di seluruh jagat raya ini. Boten nonton menungso sing mulyane kaya Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali satu-satunya beliau yang namanya bersanding di arsy-Nya Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat Kanjeng Nabi menika didamu kali Gusti Allah, ya Muhammad, apa yang kau kehendaki atas umatmu? Maka Nabi menjawab, ya Allah, lo namung nyuwun setunggal mawon ya Allah, mboten cah macem-macem. Lah kowe njaluk siji ki apa Muhammad? Kula namung nyuwun setunggal, yaitu jangan sampai ada satu pun dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Niku sing disuwun Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang nyuwun supaya orang umat siji-siji sing mlebu ning neraka, termasuk jamaah paguyuban haji Kota Gede dan sekitarnya. Amin. Ini saya ngomong dhewe mesti ora amin. Nggih lah. Padahal termasuk kita yang disuwunke karo Nabi Muhammad, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, iku sing kok suwun Muhammad. Nggih ya Allah. Ampun ngantos siji-siji umat kula wonten sing mlebu neraka. Yo, tak sagui Muhammad. Yen pancen kuwi sing kok suwun, maka aku sanggupi. Nanging mangerti ya Muhammad. Aku kudu duwe alasan, aku kudu duwe pedoman, aku kudu duwe cara supaya umatmu ora ana siji-siji sing mlebu nang neraka. Masya Allah. Terus apa yang kau kehendaki iki lho, tak pene resep Muhammad. Resepe umat ini supaya orang iso mlebu ning neraka. Napa Gusti Allah terus menentukan al-Islam ala khamsin. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu, yakni bersyahadat. Dua kalimat syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka dengan itu Allah kemudian gugurkan dosa-dosa kekafiran dan kemudian memberikan imbalan yang lebih, yakni dengan menjadikan amal yang diperbuat oleh umatnya Nabi Muhammad yang bersyahadat, maka dia akan menjadi amal soleh. Terus yang kedua, antaqimus sholat, yakni dengan mendirikan sholat. Yang dengan sholat ini Allah menjadikan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Aku ini adalah Allah, Tuhan yang tiada hak yang disembah kecuali aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini terusan materi saya yang dulu saya sampaikan di kota di Prenggolaya. Ya, ini saya ulas kembali. Nanti lebihnya itu gimana? Gitu. Nah, Bapak Ibu. Kemudian Allah perintahkan kita sholat.
Lalu sholat itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka di surat Al-Hajj ayat 77 Gusti Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Woi, orang-orang yang beriman. Apa ning dalem tok niki sing jawi do iman mboten niki Bu. Lah niki sing klebet pun jawab kok niki mboten jawab. Ampun, woi, orang-orang yang beriman. Rukuklah kamu sekalian, sujudlah kamu sekalian. Maka ketika Allah menyaksikan seorang mukmin itu sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah langsung mengangkat dosa orang-orang yang sholat ini tadi. Dosanya diangkat salah keteng pundak, karo salah keteng sirah. Jebule dawuh Gusti Allah kon rukuk niku mergane nggugurke dosa sing wau pun ditututi sing disalehke teng pundak kita rukuk Allahu Akbar gogrok kabeh dosane dhewe. Amin. Amin. Bapak menang-menang. Amin. Amin. Lalu ketika kita sujud wasjudu sedika ya Allah. Ketika kita sujud niku diglundungke dosane sing wau disalehke teng sirah awake dhewe. Glundung, Masya Allah. Jebule Bapak Ibu, dosa-dosa harian kita itu digugurkan dengan melalui sholat 5 waktu. Masya Allah. Terus kita diperintahkan wasyamu Ramadan. Maka Nabi menegaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wes gugurke dosa-dosa tahunan nganggo poso Ramadan. Terus dengan zakatul fitri, ya kan? Untuk apa zakat fitrah kita? Itu untuk menggugurkan, membersihkan jiwa-jiwa kita. Sedangkan zakatul mal kita untuk membersihkan harta-harta kita. Singkat kata, setelah kita sholat, kita puasa, kita menunaikan zakat, maka Allah perintahkan watar hijul baiti awit hamaro. Yakni dengan berkunjung ke tanah suci dengan ibadah haji ataupun umroh. Fa insyaallah kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan resepnya Allah ini termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan masuk dalam surganya Allah. Amin. Pun Allah belum cukup Bapak Ibu. Gusti Allah niku wis maringi pengguguran dosa dengan kalimat syahadat, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Ternyata Gusti Allah tasih menggalih. Iki nek mung tak gugurke dosane tok, mongko umure Muhammad iki sesuk ning cendek-cendek. Rata-rata ning 20 tahun. 20 tahun ora dipertanggungjawabkan semua orang beribadah kabeh. Kelom masakil balik kita diloki 15 tahun ra ditung. Ning gerek sisa 45 tahun, betul? 45 tahun urung diitung kabeh. Tinggung ibadah, mergo kelong go turu awake dhewe, betul? Masa istirahat kita ini nek manut ilmu kesehatan 8 jam sedina sewengi, betul? Niku nek dituruti tenang 15 tahun dhewe niku umure dhewe kelong dienggo sare tok niku 15 tahun. Apa ana sing pengajian kuwi iso sare coba. Lah berarti kliwat juga 15 tahun Bapak Ibu, betul enggak? Berarti nak turane ping nyamit gitu. Loh, nah ini kiturangan umur yang segitu sedikitnya, terus Gusti Allah itu boten melipat gandakan semua jalan hidup kita sepanjang hidup kita. Gusti Allah isih melas, isih mesake. Engko umat Nabi Muhammad iki iso kasih kemungkinan masuk neraka. Maka Gusti Allah maringi nikmat yang terbaik untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Di samping syariat yang rukun Islam 5 ini tadi menggugurkan dosa-dosa, Gusti Allah menjamin supaya setiap detak jantung kita niki Gusti Allah itu memberikan nilai ibadah-ibadah dari kita membuka mata kita. Masya Allah. Waktu awal dini wae subuh sare niku jenengan maos napa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Niku maos napa Bapak Ibu? Maos Quran apa maos donga? Yang maos donga niku nilainya ibadah apa bukan? Ibadah. Lagi melek mripate Gusti Allah wis ngenai kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Doa bangun tidur. Betul? Ajeng mlebu kamar mandi, wonten dongane mboten?
Berarti orang ibadah. Keluar dari kamar mandi, ada doanya enggak? Berarti ada ibadah. Mau kita berganti pakaian, ada doanya tidak? Mau bercermin, ada doanya tidak? Mau bekerja, ada doanya tidak? Mau bepergian, ada doanya tidak? Oh, ternyata semua niat wudu, niat sholat, kemudian kita selalu berucap Alhamdulillah ya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau ketika tadi kita lantunkan kalimat talbiyah, ya kan? Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ada nilainya memuji asma Allah tidak? Ada nilai ibadahnya tidak? Ada pahalanya tidak? Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi sepanjang perjalanan waktu kita seka melek mripate ngantek mangkih sare malih bismika Allahumma ahya wa bismika hamdu. Niku ternyata dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, 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 ibadah. Itu setiap hari, Bapak Ibu. Masya Allah. Maka kalau kita bicara soal nikmat Allah, dari yang melekat dalam diri kita saja, wis dinai jelas-jelas standarnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Betul? Gusti Allah nyiptakan jeniki wujudah apa? Khalaqal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Jasmani kita, fisik kita ini sudah sempurna, paling indah di antara seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kelengkapan yang sifatnya mana halus, ya, kelengkapan sensor-sensor yang sifatnya itu halus pun dilengkapi pada diri kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, manusianya adalah perlengkapannya paling sempurna. Coba kalau kita lihat sisi malaikat, wonten ing sendika dawuh nindakaken dawuh tanpa diberikan nafsu satupun sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane rano ceritane, napa Gusti Allah menentukan ketentuan malaikat padha nikah, padha rabi, padha omah-omah, rano ceritane. Betul enggak? Ana meneh sendika dawuh. Ning sebaliknya, Allah ketika memerintahkan menciptakan binatang-binatang itu hanya diberikan kemampuan untuk apa? Bersifat biologis saja. Ono mangan, ngombe, kawin, selesai. Nggih mboten? Sedangkan manusia ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Bapak Ibu, Allah itu ingin menyaksikan kedudukan manusia yang sempurna ini nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Rikola dicipta oleh Allah dalam bentuk yang ruh yang paling sempurna, yakni ruh kita ini dari tetesan Nur Muhammad, dan itu sudah dicipta, dirancang. Bapak Ibu, ternyata dari tetesan-tetesan keringat Nur Muhammad itu sudah ada tetesan yang untuk menciptakan umatnya Nabi Adam, besok dewi tetesan dari sisi mana, terus umatnya Nabi Idris dari tetesan sisi mana, terus umatnya Nabi Nuh itu sudah diciptakan. Lah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, dan itu dari tetesan yang paling sempurna di antara tetesan Nur Muhammad untuk kita semua. Allahu Akbar. Maka ketika Allah itu mengumumkan, ya kan, mengumumkan ketika Allah di surat Ibrahim ayat 7, ayatnya sangat populer, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masyaallah. Dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan ngumumke sapa wonge menungso iki sing semakin banyak bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepadanya. Nek yen ucap kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Lalu kalau kita kupas Bapak Ibu, dari kedudukan ruhani kita disebut sebagai apa? Ahsanit taqwim al-haqiqi.
Kita diciptakan, ditaruh oleh Allah di tempat yang paling mulia di seluruh jagat raya alam semesta ciptaan Allah, yakni alam mahfud. Lauhul mahfud itu adalah tempat kita. Ditempatkan ruh kita pertama kali dari tetesan Nur Muhammad. Lalu setelah itu Bapak Ibu, karena ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi, diturunkan ke alam Jabarut. Jadi ruh kita disebut ruh al-sultani. Kemudian diturunkan ke alam malakut, kita menjadi ruh ar-rawani. Turunkan lagi ke alam jisim, ruh kita disebut ruh jismani. Nah, ini masih sempurna Bapak Ibu. Masih fitrah. Nek bocah kacari to bareng lebu ning rahimnya ibu, belum kita semua blank Bapak Ibu. Mendadak lupa dengan kefitrahan kita, karena setelah ruh dari jismani tadi mancing dengan janin, mendadak lupa siapa kita dan dari mana asal usulnya, kewajiban kita apa. Ternyata Bapak Ibu, yang menghalangi kefitrahan kita ini adalah janin yang merupakan buah dari hawa nafsu. Coba bayangkan Bapak Ibu, nek biyen bapak karo ibune dhewe ora pertandingan, mesti ada orang lain. Betul nggak? Nah, berarti itu buah dari hawa nafsu bapak dan ibu kita, nongol kita. Betul nggak? Nah, ternyata karena ini ada unsur hawa nafsu, maka itu menghalangi kefitrahan kita. Maka ditentukan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk membuka tabir-tabir yang tadi dihalangi oleh hawa nafsu tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang kita itu menghitung-hitung nikmat Allah, baik yang melekat pada jismani kita. Bu, bayangkan waktu kita mau lahir di dunia, wonten sing pesen kangge rempelo ati mboten? Wonten mboten? Wonten sing pesen jaluk kanggo paru-paru wonten mboten? Mboten wonten. Wonten sing pesen jaluk kanggo napa istilahnya jantung barang niku diparingi niku wonten sing pesen mboten? Mboten wonten sing pesen. Allah ciptakan semua kebutuhan manusia itu gratis, nggunake seprono seprene niku ajeg sampai takaran yang sudah ditentukan. Niki paket awake dhewe Bapak Ibu, rezeki awake dhewe wonten 4 perkara. Rezeki sing langsung ditugaske teng malaikat niku 4 perkara. Siji, rezeki sing wujud daharat, sing tenggen dus niku. Niku wujud daharat. Lalu rezeki yang berupa minuman. Lalu yang ketiga, rezeki yang berupa waktu Bapak Ibu. Jadi waktu yang kita diberikan sampai umur sekian ini rezeki dari Allah, dan ada malaikat satu yang ngurusi rezeki yang berupa waktu. Nomor 4 niku malaikat sing ngurusi urusan nafas Bapak Ibu. Jadi nafas kita itu menjadi takaran sampai di mana nanti kita akan hidup. Mulane ambegan ampun boros-boros Bapak Ibu. Nah, boros, nek sing rada peseng mah rada ngirit Bapak Ibu. Rada ngirit ambegane ora patek boros. Artinya apa Bapak Ibu? Durasi nafas kita ini nanti akan menjadi takaran terakhir. Dan ketika nanti hembusan nafas yang terakhir, malaikat ini baru ngabari Israil. Israil, rezekine wis entek, saiki wayahe tugasmu. Oh iya, sudah. Maka yang panjenengan pirsa Bapak Ibu, Israil itu diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala niku sehari semalam itu 70 kali menjumpai orang-orang yang masih hidup seperti kita ini. 70 kali. Bayangkan Bapak Ibu. Nek waktu sedina semuanya pinten jam? 24 jam. Nek dikalikan 60 dalam hitungan menit ketemu ini pinten? Mbak bingung kula pelaturi besok sisa. 1440 menit Bapak Ibu sedina semuanya. Terus niku terus makin jenengan niku diparingi waktu 70 kali jumpa dengan Israil. Diporo 1440 menit diporo 70, ketemune 20,5 menit Bapak Ibu. Bayangkan betapa dekatnya Israil itu dengan kita. Jadi nonton pengajian biasanya pianyine ini untuk lendetan biasanya. Lendetan. Anggres mulai rodok silir-silir di rumah ibyun ngoten niku. Nah niku tak saya kok terus ngeten iki. Nah niki Israil ngenteni teng ngarepe Bapak Ibu. Ngenteni kalian nunggu semuanya urung nggih. Nah tadi iki. Aku terus disenggol jejer tangi Bu, dimetu ustaz ya malah jenengane malah sare dengan iki.
Terus gereja, bawa apa piye? Wah, ini Israel, wah lumayan melek meneh. Mundur balik 20,5 menit, maka itu nanti akan istilahnya itu didatangi lagi. 20,5 menit datangi lagi, 20,5 menit datangi lagi. Dan tanda-tanda kematian itu selalu datangnya waktu asar. Jadi waktu asarnya ini sangat riskan, karena kabar-kabar dari langit 100 hari sauri wong sedo ini dugine asar, 40 hari sebelum wafat dugine asar, 7 hari sebelum wafat niku dugine asar, 3 hari sebelum wafat dugine kabar niku asar. Nah itu seiring dengan ditandai angger mulai niki nopo penglihatan ini sudah enggak respon dengan stahaya angger di sorotin ini kok maklum ini wis ora respon. Nah niku kok niku gerek belum dino. Terus niki mulai coba hidup mulai layu Bapak Ibu. Mulai layu turun. Dan akhir sing banjir bebeh niku sing suwe. Lah pun mulai ngeten iki berarti kurang 3 dino. Terus mengke cumping telinga ini mulai turun. Nah turun mingkuk niki nggih tanda-tanda kurang 3 dino. Terus nek nggih slonjor ngeten iki. Slonjor. Nek slonjore piyayi sehat, niku sing tegak lurus Bapak Ibu. Kakinya telapak kaki tegak lurus. Nek anggere mulai kurang 3 dino niki pun mingkuk. Nah, makin nek pun mingkuk, semakin dekat itu semakin cekung. Nah, betul orang meninggal nanti kakinya cekung begini, persani. Ini anggere saya do degek nanti sesuai. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kalau kita itu menghitung-hitung nikmat pemberian Allah ini, niki aja boten saged. Makanya Rasulullah itu memberikan tuntunan doa. Kan? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena apa? Rasulullah hendak mengingatkan pada kita bagaimana cara kita bersyukur Bapak Ibu. Karena di balik perintah bersyukur ini ternyata dasarnya adalah untuk mengimbangi resepnya Allah Subhanahu wa taala yang tadi syariat Islam dinggung gugur dosa, maka ini kemudian fadilah keutamaan ucapan lisan kita, zikir kita, pikiran kita, ibadah kita itu untuk melipat gandakan pahala sehingga menyempurnakan nikmat. Nah, lalu bagaimana kita caranya bersyukur? Yang pertama, kita selalu mengingat, merenungi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sampai detik ini jantung kita masih bekerja dengan baik, betul?